Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita. PSBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-66. Kita akan membahas Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 62 ini adalah ketenangan dekat Tuhan. Mazmur 62 menceritakan keyakinan Daud kepada Tuhan saat ia menghadapi persepakatan politik yang ingin menjatuhkannya. Kalau kita lihat dalam ayat 2 sampai ayat 5. Dengan keyakinan Bapak Ibu Saudara, ia mengajak umat Israel untuk bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 6 sampai 9. Daud menyadari bahwa segala kejayaan manusia itu rapuh di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat ke-10 dan 11. Tetapi kuasa, kasih, kesetiaan, keadilan Tuhan yang memberikan kepada Daud keteguhan. Itu keyakinan dari Daud. Kejayaan manusia rapuh. Sehingga jangan bersandar kepada siapapun, kepada manusia yang hebat seperti apapun. Ya. Tetapi kuasa, kasih setia dan keadilan Tuhan itu yang diberikan kepada kita itu adalah teguh. Situasi saat yang Daud hadapi ketika menulis Mazmur ini adalah keadaan yang tidak aman bagi Daud. Ia melukiskan dirinya seperti dinding miring yang segera akan roboh, ayat keempat. Yang sedang dikerumuni oleh mereka yang ingin menghempaskannya, menjatuhkannya. Daud mengetahui bahwa dirinya didustai oleh mereka-mereka yang berkata manis. Ya, kita kadang ketemu ya Bapak Ibu, ada orang yang mulutnya manis, tetapi dalam hatinya ya dia mengharapkan kita jatuh, mengharapkan kita hancur ya. Ini juga dialami Daud ya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima ya, kalau kita mau baca ya Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka yang suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, Daud berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, Alkitab sudah jauh-jauh hari bicara kepada kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan putus asa, jangan stres ketemu orang-orang kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi terjepit, Daud tetap diliputi rasa aman dan tenang, teduh. Nah, ini yang keren. Ya.
situasi yang sulit janganlah membuat kita stres, depresi, gelisah, khawatir ya. Tapi belajar dari Daud ya. Daud tetap diliputi rasa aman dan tenang, teduh. Nah, apa kuncinya kan itu penting. Saya temukan di sini, kuncinya adalah berada dekat dengan Allah. Satu-satunya pengharapan yang dapat diandalkan. Kedekatan dengan Allah, pemahaman akan Allah merupakan jangkar ya, yang kuat bagi kita. Keyakinan kita jadi kokoh. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi dekat Allah itu kunci ketenangan Daud. Ya. Kedekatan kepada Tuhan tidaklah terlepas dari pemahaman Daud tentang siapa Tuhan itu. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai sumber keselamatan, sumber pengharapan. Tuhan itu adalah kemuliaannya. Daud menggambarkan Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang teguh. Daud menggambarkan bahwa dari Tuhanlah datang perlindungan. Tuhan menjadi tempat bagi Daud untuk bisa mencurahkan isi hatinya. Tuhan selalu memberi telinga kepada doa-doa orang-orang yang percaya kepadanya. Daud memiliki pemahaman bahwa kuasa, kasih, setia, keadilan itu Tuhan yang memberikan. Nah, pengenalan akan Tuhan, pemahaman akan Tuhan yang ada dalam diri Daud menuntun Daud untuk tenang dalam masa sukar. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa keselamatan dan kemuliaan itu bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 62 ini, Daud mengajak umat untuk bergantung kepada Tuhan. Daud mengingatkan umat Tuhan untuk tidak bergantung kepada harta. Bergantung kepada Tuhan setiap waktu. Menjadi seorang penguasa yang memiliki kesadaran moral dan menyadari bahwa pemerasan dan perampasan bukanlah jalan keluar bagi persoalannya. Itulah yang ditulis oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa kita bergantung? Apakah kita bergantung kepada harta kita? Apakah kita bergantung kepada kenalan kita, orang-orang yang hebat? Bapak Ibu Saudara, itu tidak permanen. Suatu saat harta kita bisa habis. Orang-orang hebat bisa meninggalkan kita. Ajakan Daud ini perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan bergantung kepada harta kita ketika harta kita semakin banyak. Jangan hati kita melekat kepada harta kita. Bapak Ibu Saudara, ini pesan penting dari Mazmur pasal 62 ini. Ketenangan kita hanya dekat dengan Tuhan. Ya. Situasi, kondisi apapun, kita bisa tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan orang hebat, Bapak Saudara, sebelum dia mengatakan iya untuk menolong kita, kita gelisah. Sebelum ia berkata siap menolong kita, membantu kita, iya kita gak nyaman. Tapi Bapak Saudara, ketika kita dekat Tuhan, kita tenang. Karena dia siap sedia kapanpun untuk menolong dan membantu kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan ayat yang keenam dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang keenam berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Dari Allah datang keselamatan kita. Dari Allah datang harapan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang menyaksikan program ini. Mungkin ada di antara mereka Tuhan dalam persoalan pergumulan, di dalam situasi yang sulit, sakit penyakit.
di dalam menantikan pasangan, menantikan anak. Berdoa buat pekerjaan, Bapa aku berdoa, tolonglah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Percaya dan alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.